9 tanda bahwa kekayaan sedang menuju ke arah kita. Nah, kali ini aku akan sedikit vloggy style karena kita lagi berada di tempat di mana bapaknya anak-anak biasanya pergi untuk terbang atau lebih tepatnya paragliding. Jadi bukan menerbangkan pesawat ya. Jadi dia pilot untuk paragliding, walaupun dulu sebelum ketemu aku dia sering menerbangkan pesawat pribadi, tapi untuk keperluan pribadi, bukan untuk pekerjaan. Nah, sekarang dia memutuskan untuk nggak mau terbang lagi, terus mau ngejual wingsnya atau sayapnya ya untuk paragliding, karena setelah punya anak dia mikir kayaknya resikonya itu terlalu tinggi. Nah, sebelumnya kita juga sempat mampir ke farmer market atau apa ya namanya ya, pasar langsung dari petani untuk membeli seperti biasa makanan kesukaan kita, strawberry. Di sini lagi mulai musim strawberry dan stroberinya juga organik, jadi kita nggak perlu khawatir lagi sama zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Terus juga di sini kita lagi ada movement yang namanya support the local farmer kayak gitu ya. 9 tanda bahwa kekayaan sedang menuju ke arah kita. Jadi universe itu kan cara berkomunikasinya itu nggak bisa ngomong sama kita langsung kan ya, hehehe mau datang nih kekayaanmu, tapi biasanya dia akan kasih simbol-simbol tertentu dengan harapan kita ngeh gitu ya, dan kita tahu bahwa oh ternyata lo aku berjalan kok, ternyata beneran ini Desi apa yang dia bilang. Oke, nah yang pertama itu adalah kita sering banget ngelihat angka 7, bisa jadi jam 7 atau pokoknya 77 dari jam atau dari plat mobil atau mungkin nomor antrian. Terus berikutnya kita bermimpi seputar bayi, jadi bisa jadi saudaranya hamil atau mungkin kita ngelihat bayi di jalan atau kita sendiri yang hamil atau pasangan kita hamil, terserah lah ya, pokoknya apapun yang ada hubungannya sama bayi itu berarti rezekinya kita lagi datang ke arah kita. Selanjutnya kita sering nemuin receh, di mana-mana nemu receh, koin kecil lah ya. Aku sendiri kalau aku nemu koin receh kayak gitu, aku kumpulin di dalam bowl atau mangkok kecil gitu kan. Karena uangnya itu nggak akan aku pakai guys, tapi lebih kayak mungkin dibilangnya, kalau di sini dibilangnya talisman ya. Mungkin kalau di Indonesia seperti jimat kayak gitu. Cuma kalau jimat kan kesannya klinik banget ya. Tapi ya intinya itu sesuatu yang untuk membuat kita merasa bersyukur gitu, kayak abundance, kayak makmur gitu kan. Jangan dilihat dari cuma seperak 2 peraknya, tapi dilihat dari oh my god, aku punya banyak sekali keberuntungan berada lagi antri nih, marching band itu ya, kayak tentara itu menuju ke arahku. Jadi setiap kali aku ngelihat mangkok tersebut, itu yang di otakku tuh wah, banyak sekali segala sesuatu keberuntungan ke arahku ya. Nah, selanjutnya itu kita berada di alignment. Jadi maksudnya gini, misalnya teman-teman pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, itu lampu merahnya semuanya hijau. Terus mau parkir, tiba-tiba ada yang keluar di tempat parkir yang diinginkan. Terus mau buka pintu, sudah ada yang ngebukain pintu duluan. Hal-hal kecil, apapun itu. Selanjutnya banyak sekali new opportunity dari sekitar kanan kiri. Misalnya kita udah punya pekerjaan, tiba-tiba ada yang punya ide lah sesuatu. Terus akhirnya apa? Selanjutnya kita memiliki perasaan yang takut itu berkurang sedikit, less worry. Jadi dulu yang sedikit-sedikit tuh yang aduh was-wasan, nanti aku bisa bayar kos apa enggak ini, aduh bayar tagihan listrik mah, you know kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba mikirin itu terus berasa kayak gitu kan. Nah sekarang tanpa kita sadari perasaan itu jadi berkurang banget. Kemudian kita memiliki pemikiran yang berbeda terhadap uang, jadi nggak sesuatu yang wow lagi, tapi lebih ke it's just energy. Itu simbol sebuah energi aja gitu, energi yang bisa membuat kita memiliki lebih banyak waktu lagi. Kalau kita banyak uang kan intinya kita nggak harus kerja ngoyo, iya kan? Jadi kita memiliki lebih banyak energi yang bisa kita luangkan untuk bersama-sama keluarga lah, atau meditasi. Kalau aku sih always about meditation, atau hal lain lah, terserah ya, bersenang-senang, mungkin ada yang masih sukanya diluangkan di sana. Berikutnya adalah kita developing energy of winning. Jadi
sedikit-sedikit kita merasa kita menang terhadap diri kita sendiri against our own habit. Jadi sedikit-sedikit aja, dari mulai rapiin tempat tidur, mungkin makanannya yang biasanya makanan junk food atau cepat saji, kita mungkin lebih memilih lebih sedikit sehat kayak gitu, atau mungkin a good thing, start from small. Selanjutnya kita melihat diskon itu ada di mana-mana. Jadi setiap kali kita pergi kemana tiba-tiba ngeliat diskon. Terus dapat buku ada diskonnya. Terus di mana-mana ada diskon. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling aku suka dan aku syukuri, yaitu otak kita, pikiran kita itu penuh dengan ide atau bagaimana cara membuat uang. Jadi kayak lots of opportunity, banyak ide kreatif yang segalanya itu kayaknya bisa kok jadi duit gitu. Nggak harus dengan cara jadi A atau jadi B atau jadi C itu yang menghasilkan uang besar lah, gajian lah atau apa. Ngeliat batu aja kita udah mikir ini bisa jadi duit.